Di pinggiran desa Wanasari, di mana jalan setapak tanah berakhir dan hutan jati dimulai, berdiri sang penjaga. Itu adalah pohon beringin yang usianya mungkin lebih tua dari desa itu sendiri. Tajuknya begitu lebar dan rindang hingga di siang hari yang terik sekalipun, area di bawahnya selalu temaram, seolah matahari enggan menyentuh tanah di sana. Akar-akar gantungnya menjuntai tebal dari dahan-dahan raksasa, seperti ribuan rambut kusut nenek sihir atau jari-jari keriput yang siap menjerat siapapun yang lengah. Penduduk desa tahu aturan tak tertulis itu, jangan pernah berada di dekat beringin itu setelah adzan maghrib. Namun, selalu ada seseorang yang merasa lebih berani dari legenda. Kali ini, namanya Darto. Seorang pemuda perantauan yang baru pulang kampung, dengan kepala penuh logika kota dan kesombongan yang menutupi rasa takutnya. Ia bertaruh dengan teman-temannya bahwa ia berani mengambil selembar kain merah yang diikatkan di salah satu akar gantung tepat tengah malam. Pukul 11.45 malam. Darto berjalan sendirian. Suasana malam itu aneh. Biasanya, hutan desa ramai dengan suara jangkrik dan katak. Tapi malam ini, semakin dekat ia melangkah ke arah beringin, semakin senyap dunia di sekitarnya. Suara langkah kakinya sendiri di atas dedaunan kering terdengar terlalu keras, seperti ledakan kecil yang memecah keheningan. Udara berubah. Sekitar 20 meter dari pohon itu, suhu turun drastis. Udara menjadi berat, lembab, dan dingin menusuk tulang, seakan ia baru saja melangkah masuk ke dalam lemari pendingin raksasa. Darto sampai di bawah tajuk beringin, gelap gulita. Cahaya bulan purnama tak mampu menembus rapatnya dedaunan di atasnya. Ia menyalakan senter ponselnya. Cahaya putih yang lemah itu menari-nari di antara akar-akar gantung yang bergoyang pelan, menciptakan bayangan-bayangan hidup yang menipu mata. Ia menemukan kain merah itu. Saat tangannya terulur untuk meraihnya, hidungnya menangkap aroma itu. Awalnya, wangi bunga kantil yang manis dan tajam. Sangat kuat hingga membuat kepalanya sedikit pening. Namun, sedetik kemudian, aroma itu bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang amis, anyir, dan menjijikan, seperti bau besi berkarat yang basah. Bau darah segar. Bulu kuduk di tengkuk Darto meremang hebat. Insting purbanya berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa dipaku ke tanah. Hihihihi. Suara itu datang dari atas. Bukan tawa yang keras, melainkan kikikan pelan, tertahan, dan basah. Suara yang terdengar seperti seseorang yang mencoba tertawa dengan mulut penuh cairan. Dengan tangan gemetar, Darto mengarahkan senter ponselnya ke atas, menelusuri batang pohon yang masif itu, naik ke dahan-dahan yang gelap. Cahaya senter itu menangkap sesuatu yang putih. Di dahan besar sekitar 5 meter di atasnya, duduk sesosok wanita. Gaun putih panjangnya menjuntai ke bawah, kotor oleh tanah dan bercak-bercak coklat tua yang mengering. Rambut hitamnya yang panjang dan kusut menutupi sebagian besar wajahnya, bergoyang pelan meski tak ada angin. Darto ingin mematikan senternya, ingin buta saat itu juga, tapi ia tak bisa. Perlahan, sosok itu mengangkat kepalanya. Rambut panjang itu tersibak. Darto menahan napas. Pemandangan di hadapannya membekukan darahnya. Itu bukan wajah manusia. Itu adalah topeng kehancuran. Kulit di separuh wajahnya seperti telah dikoyak paksa, memperlihatkan daging merah yang basah dan tulang pipi yang putih menyembul keluar. Rongga mata kirinya kosong, hanya lubang gelap yang terus-menerus meneteskan cairan hitam kental. Darah segar mengalir dari luka-luka menganga di kening dan pipinya, membuat jalur merah gelap di lehernya yang pucat, menodai kerah gaun putihnya. Dan yang paling mengerikan, di tengah wajah yang rusak total itu, bibirnya menyeringai lebar. Seringai yang terlalu lebar untuk manusia normal, memperlihatkan gigi-gigi yang runcing dan menghitam. Sosok itu memiringkan kepalanya dengan sudut yang tidak wajar, bunyi kerat tulang leher yang patah terdengar jelas di kesunyian malam. Mata kanannya yang masih utuh, melotot, besar, dan merah, menatap lurus ke dalam jiwa Darto. Mau nemenin bak, Mas? Suaranya serak, bergema di dalam kepala Darto, diiringi bau anyir darah yang semakin menyengat. Sosok itu bergerak. Ia tidak memanjat turun. Ia melayang. Tubuhnya jatuh perlahan dari dahan, mengambang turun seperti kapas, semakin dekat, dan semakin dekat ke arah Darto yang membatu. Darto menjerit. Jeritan yang tak pernah ia sangka bisa keluar dari tenggorokannya sendiri. Adrenalin mengambil alih. Ia berbalik dan lari. Ia lari menabrak semak belukar, tersandung akar pohon, jatuh bangun tanpa mempedulikan luka di kulitnya. Di belakangnya,
Ia masih bisa mendengar suara kikikan basah itu, terasa begitu dekat di telinganya, seolah sosok berwajah hancur itu terbang tepat di belakang tengkuknya. Keesokan paginya, warga menemukan Darto meringkuk di pos ronda perbatasan desa. Tatapannya kosong, tubuhnya menggigil hebat meski matahari sudah terbit. Mulutnya terus menggumamkan kata-kata yang tak jelas tentang darah dan wajah yang robek. Sejak malam itu, Darto tidak pernah sama lagi. Dan pohon beringin di ujung desa itu berdiri semakin angkuh, akar-akarnya yang menggantung tampak seperti sedang menunggu, menyimpan rahasia tentang wajah-wajah rusak yang tersembunyi di balik rindangnya dedaunan.